Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, senang sekali Bunda. Saya kembali bisa berkumpul di sini bersama Bunda-Bunda. Ya, setelah kita melalui Aidil Adha atau juga yang disebut dengan Hari Raya Haji, Hari Raya Kurban, banyak sebutannya ya, karena itu adalah hari raya besar kita. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat sehat hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya Allah masih memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan, sehingga nikmat-nikmat itu semua kita pergunakan hari ini untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, dia termasuk mengingkari apa yang sudah Allah berikan kepadanya, seperti yang disuratkan di dalam surah Al-Kautsar ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tayna al-kautsar. Sesungguhnya Allah telah memberikanmu nikmat yang banyak, maka nikmat yang banyak itu harus kita syukuri bersama-sama. Jalannya apa cara mensyukuri? Salah satunya itu adalah kita hadir di kajian ilmu seperti ini. Kita sempatkan untuk ibadah kepada Allah. Nah, orang-orang yang menyempatkan ibadah seperti ini, inilah termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang menjadi penolong agama Allah, yang menjadi orang yang berpengetahuan agama yang luas, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu kita hadiahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya kita selalu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati tentunya Bunda Ketua yang sudah beberapa waktu yang lama saya dihubunginya dari mulai bulan Juni, Bunda. Ada aja kendalanya, qadarullah memang tidak bisa dan bertepatan terus dengan agenda saya, dan alhamdulillah kata Bunda Ketua menanggung ini Bu Ustazah, katanya bulan baru aja lah pas selesai lebaran haji. Ayalah insyaallah ya. Hampir juga tak jadi, qadarullah ada datang tamu pula ya Bunda ya. Ini insyaallah alhamdulillah masih Allah berikan kesempatan kita berkumpul di sini dalam rangka berkajian ilmu. Dan temanya alhamdulillah ketua kita menentukan yakni tentang fardu kifayah. Ya Bunda ya. Mohon maaf Bunda-bunda ada yang tidak dapat lembaran fotokopinya. Saya tadi apa aja Bunda? Tanpa disengaja tadi kata Bunda Ketua biarlah saya yang fotokopi, tapi saya nggak enak juga nih, nggak ada bahan untuk Bunda-Bunda untuk bisa melihat gitu. Karena kalau sudah mencatat-catat nanti Bundanya bosan nanti kajian ilmu dengan saya kan gitu kan. Nah jadi bisa dilihat hanya beberapa saja, kalau ada yang tidak dapat maka nanti diperbanyak aja dengan Ibu Ketuanya ya Bunda ya. Mudah-mudahan bisa nanti kita pelajari bersama-sama. Nah, niatnya Bunda Ketua kita hari ini bersama-sama belajar fardu kifayah. Saya mau tanya sama Bunda-Bunda dulu, penting nggak sebenarnya kita belajar fardu kifayah ini? Penting. Penting sekali atau penting banget atau gimana Bunda? Penting banget. Masya Allah ya. Penting ya Bunda ya, urgent sekali ya Bun. Manalah tahu di dalam satu wilayah atau daerah atau di dalam lingkungan kita sendiri tidak ada yang memandikan seorang yang memandikan atau menyelenggarakan fardu kifayah ini, maka kita dianggap orang yang sangat berdosa besar. Tapi kalau salah satu ada yang melaksanakannya, bergugurlah ya untuk yang lain untuk masalah pahala dan dosanya. Maka kalau salah satu aja yang ada yang mewakili, maka kita terlepaslah dari segala itu.
Nah, itu yang disebut dengan fardu kifayah. Beda dengan fardu ain. Fardu ain itu ibadah yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kita menghadap kepada Allah. Salah satunya adalah ibadah sholat. Itu kan nggak bisa diwakilkan. Sholat nggak bisa diwakilkan ya Bunda. Makanya disebut hukumnya fardu ain. Kalau fardu kifayah ini ya salah satu di antara kita ini bisa menyelenggarakan, maka yang lain tak perlu menyelenggarakan untuk menghadiri bertakziah saja, maka itu sudah termasuk kita melaksanakan kegiatan atau yang disebut hukumnya fardu kifayah, sebuah ibadah yang bisa diwakilkan. Nah, itu dia fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain tak bisa diwakilkan, ya, itu harus kita sendiri yang melaksanakannya. Nah, apa dalilnya kita melaksanakan fardu kifayah ini adalah surah Al-Ankabut, ya. Surah Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut. Ya Bunda ya, setiap yang bernyawa kata Allah pasti akan merasakan kematian. Ya, bukan kita saja makhluk Allah, tumbuhan juga makhluk Allah, ya. Hewan juga adalah makhluk Allah. Manusia apatah lagi, semua yang hidup di muka bumi ini termasuk adalah makhluk Allah dan semuanya pasti akan mati. Janji Allah pasti Bunda. Ya, kita tahu. Terkadang kita heran ya Bunda ya. Kenapa kita tidak bisa berbagi waktu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah? Ya, padahal kita tahu kematian itu pasti akan datang, pasti akan kita dapat giliran. Ya, tapi hari ini masih banyak di luaran sana orang masih berleha, masih berlalai-lalai, tidak mau ibadah. Ya Bunda ya, salah satunya kajian ilmu ini ibadah yang paling besar pahalanya. Ya, maka tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Masya Allah. Orang yang menuntut ilmu, seandainya dicabut nyawanya sore ini oleh Allah, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Tempatnya di mana? Di surganya Allah langsung. Nah, ini dia sangat urgennya, sangat pentingnya dalam menuntut ilmu ini Bunda. Maka perlu kita pengetahuan agama, baik apa saja babnya. Tentang sholatkah itu, tentang nikahkah itu, tentang wariskah itu, tentang zakatkah itu, ya, apatah lagi tentang fardu kifayah. Setidaknya kita kalau sudah tahu dan mengalami hal ini, sudah pandai, maka ini bisa kita lakukan untuk keluarga kita sendiri. Ya enggak Bunda? Ini untuk orang lain nih Bun, perlu mental yang kuat. Nah, itu dia ya. Perlu mental yang kuat. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, masalahnya saya sangat bangga sekali Bunda. Bunda ketua kita ini ya luar biasa. Dia mau supaya bunda-bunda yang di sini ini bisa dan pandai ya menyelenggarakan fardu kifayah ini. Ini kan luar biasa ini. Cita-cita dari seorang ketua kita. Mudah-mudahan ini terwujud dan terlaksana ya Bunda ya. Kita nggak perlu lagi harus manggil orang luar. Dari jamaah ini aja sama-sama, dari jamaah untuk jamaah, kan kita nunggu giliran nih. Bukan mendoakan untuk kita pergi ya Bunda ya, tapi kita nunggu giliran. Alangkah baiknya kita sesama kita bisa menyelenggarakan. Ini sangat luar biasa. Makanya hari ini ya bersyukur bunda-bunda semuanya, Ibu Ketua mau nih buat kegiatan ini dan mudah-mudahan kita bisa prakteknya nanti. Nah, ini yang diharapkan. Tapi kalau masalah teori aja rasanya ya biasa saja ya Bunda ya. Nah, yang penting itu sekali prakteknya. Bunda, saya pertama kali terjun dalam untuk memandikan jenazah ini Bunda. Pertama sekali saya megang itu ibu-ibu Bunda. Ibu-ibu ya, saya sudah pernah memandikan bayi, udah pernah ya Bunda ya. Ibu-ibu, orang setengah baya, orang tua, orang yang sakit, udah segala macam ya. Pertama sekali itu Bunda memang kita kaget Bunda. Itu tergantung kita sendirilah bagaimana mental kita ya Bun, fisik kita. Saya Bunda, seminggu saya langsung demam Bunda. Ini pengalaman saya nih, saya ceritakan. Karena pengalaman ini kan tidak sama Bun. Bisa saja Bunda kuat, tak ada apa-apa, ya kan? Tapi saya memang ya Bunda, seminggu itu saya memang demam. Makan tak enak ya Bunda ya. Bukan kita takut, tidak Bunda.
ya. Tapi tidak enak aja, tidak nyaman aja rasanya. Tak nikmat apa yang dimakan tuh tak enak aja rasanya gitu. Agak terkejut lah saya gitu Bunda, pertama kali. Tapi setelah itu Bunda sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali ya kita memandikan jenazah itu, alhamdulillah tidak ada apa-apanya lagi. Nah, terkadang pertama kali, ada juga orang pertama kali tak ada apa-apanya. Jadi tergantung kita Bunda, ya. Nah, makanya, Masya Allah, Bunda Ustazah kita. Iya Bunda. Iya Bunda. Ini Bunda Ustazah, ini Bunda senior kami nih ya Bunda ya. Jadi itu ya Bunda ya. Jadi agak kaget kita. Jadi bisa saja yang saya alami ini Bunda juga mengalami. Ada juga yang tidak. Nah, maka dari itu ya, kita sama-sama niatkan di dalam hati ya. Setidaknya kita dapat ilmu ini bisa kita manfaatkan dan bermanfaat pula untuk orang lain. Setidaknya untuk keluarga kita sendiri. Ya enggak Bunda? Enggak perlu kita lagi panggil-panggil ustazah ya. Karena kita sudah bisa melaksanakannya sendiri. Itu lebih baik sebenarnya. Apatah lagi kita memandikan orang tua kita sendiri. Nah, ini lebih baik ya Bun. Kita sendiri yang menanganinya. Kita tahu ya dari kecil orang tua kita lah yang memandikan kita. Kalau dapat di akhir hayatnya kitalah yang harus memandikan orang tua kita kan gitu. Maka dari itu bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, ayo semangat dalam berkajian ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, termasuk untuk diri saya sendiri. Nah, bunda-bunda, tadi dalilnya sudah saya katakan bahwa seseorang yang hidup pasti akan mengalami kematian ya, dan pasti akan kembali kepada Allah. Itu dalilnya di dalam Al-Qur'an. Dasar hukumnya ya Bunda ya. Maka kita tadi saya sudah katakan nunggu giliran. Nah, bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Ada yang tahu Bunda? Kan kita belajar fardu kifayah nih. Ada kewajiban seorang kita muslim kepada muslim yang lainnya. Ada 4. Ada yang tahu? Memandikan, Masya Allah, tabarakallah. menyalakan, Iya. Ngapa nih? Apa lagi? Ngapa nih? mengapan, Ah, coba urutkan lagi. Memandikan. Ngapa nih? Menyalakan, menguburkan. Menguburkan. Tak boleh terbalik-balik ya Bun. Harus dia berurutan. Yang pertama adalah memandikan. Itu wajib selagi dia beragama Islam, itu wajib dia dimandikan. Kecuali orang yang mati dalam keadaan peperangan. Itu ya tidak. Biarkan aja berdarah-darah itu. Ya Bunda ya, karena dia mati. Baik. Nah, bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, memandikan, Mengapani, mensolatkan, menyolatkan, yang keempat menguburkan. 4 ini kita laksanakan Bunda ya. Fardu kifayahnya kita ikutin dari awal sampai akhir. Maka insya Allah ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya, itu kita mendapat 2 kirot Bunda pahalanya. Apa itu kirot? Kirot itu sebuah gunung Uhud yang ada di kota Mekah ya Bunda ya. Jadi pahalanya 2 kirot itu. Tapi kalau kita hanya sampai menyolatkan saja, maka kita akan dapat pahala 1 kirot saja. Ya Bunda ya. Maka lebih baik ya kita sempurnakan keempat-empatnya, insya Allah kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Ya Bunda ya. Maka itulah pahala yang kita dapat ketika kita menyelenggarakan ya atau mengikuti fardu kifayah seorang muslim yang lainnya. Maka kewajiban seorang muslim itu kepada muslim yang lainnya ada 4. Ini nggak boleh bertukar-tukar, harus berurutan. Saya ulang sekali lagi supaya kita ingat semuanya. Yang pertama, Mandikan. mandi, dibersihkan dulu ya Bunda. Yang kedua, Mengapani, mengapankan. Masih ada yang kesasik-sasik tadi membacanya ya. Apa yang pertama tadi? mandikan, Dulu. Yang kedua, mengafani, dibungkus dulu Bunda ya. Yang ketiga baru disolatkan. Yang keempat dikuburkan. baru dikuburkan ya Bunda ya. Jadi dia punya rentetan itu, nggak boleh ditukar-tukar atau dibolak-balik ya Bunda ya.
Baik bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penyelenggaraan jenazah ini kan banyak orang yang meninggalnya macam-macam. Ya enggak bunda? Iya. Ada yang meninggalnya tenggelam di laut. Ya enggak? Itu bagaimana pula cara menanganinya karena sudah lembek itu jenazahnya. Ya. Ada juga orang yang dalam keadaan terbakar hangus. Nah, bagaimana pula itu cara memandikannya? Ada orang yang dalam keadaan kecelakaan, ya bunda ya, berdarah semuanya atau tangannya yang hilang, yang puntung segala macam. Itu bagaimana caranya? Ya bunda ya. Ada orang yang sakit menahun sehingga digosok aja badannya itu kayak kulitnya tuh kayak itu terkelupas, ya. Ada orang yang matinya kayak segar-segar tiba-tiba meninggal mendadak, ya itu mungkin alhamdulillah kita gampang cara memandikannya kan gitu. Ibaratnya tidak ada yang harus kehati-hatian kita. Memang sesungguhnya bunda di dalam menyelenggarakan jenazah ini haruslah kita berlemah lembut, ya. Walaupun rohnya tidak ada, jasadnya yang kita mandikan tapi dia tetap merasakan sakit, ya. Yang sakit itu rohnya. Kalau di kasat mata sebenarnya itu kan tidak ada lagi, kita ini dah jadi bangkai sebenarnya ya bunda ya. Maka itulah etika dalam memandikan jenazah, ya. Adab-adab dalam memandikan jenazah itu ada bunda. Tidak boleh kita sembarangan dan sembrono. Tidak boleh kita asal-asal aja menyiramnya, tidak boleh. Ya, berhati-hati bagaimana kita memandikan anak bayi kan hati-hati kita. Atau memandikan orang tua yang sudah renta kan hati-hati kita. Ya, maka berhati-hati dan berlemah lembut dalam memandikan jenazah. Ya bunda ya, tak boleh kita kasar-kasar. Ibaratnya kan ini kayak udah bangkai gitu, main siram-siram aja kayak gitu ya. Harus ada adab dan etikanya, entah kita tadah dalam menyiramnya tuh seperti itu ya bunda ya, sehingga tidak langsung ke jasadnya. Nah itu bunda. Maka bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada poin-poin tertentu ketika kita melaksanakan itu semua. Nah, bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada terkadang ya ketika orang meninggal itu ada yang matanya terbelalak. Ada nggak pernah jumpai atau kita dengar? Ada ya bunda ya. Nah, ada yang tangannya itu kayak kaku. Karena meninggalnya kita nggak tahu ya, udah berapa jam baru bangun tidur, baru anaknya mungkin tahu gitu ya bunda ya. Ada juga seperti itu. Nah, itu bagaimana caranya? Kita harus menutup matanya biar nggak terbelalak lagi gitu ya bunda ya. Atau melemaskan sendi-sendinya itu seperti apa gitu. Jadi bisa saja kita baca ya bunda ya. Ketika menutupkan matanya itu, kadang mitos pula ya bun. Anaknya dari rantau belum pulang lagi itu matanya masih melihat aja. Ya bunda ya. Terkadang kita ada yang mitos seperti itu ya bunda ya. Kayak istilah pula namanya ya bunda ya. Sesungguhnya tidak ya bun. Padahal sesungguhnya ketika kita meninggalkan dunia ini, apa saja yang kita lakukan di dunia ini seperti itulah nanti kita perginya. Ya, apa yang kita tanam kebaikan, maka kebaikan pula lah nanti yang akan kita tuai di saat kita meninggalkan dunia ini. Ya bun ya, banyak berbuat kebaikan, mudah-mudahan kita matinya husnul khotimah. Ya, mati dalam keadaan terbaik. Ya, tidak mati dalam keadaan yang terburuk. Nah ini yang kita khawatirkan. Makanya di saat selesai sholat wajib kita harus kita minta itu setiap saat kepada Allah. Ya Allah, matikan hamba dalam keadaan terbaik ya Allah. Ya, matikan dalam keadaan husnul khotimah. Itu kita minta bunda. Enggak sudah kita mati baru orang ucapkan semoga mati dalam keadaan husnul khotimah. Tidak. Sebenarnya itu dari diri kita sendiri dulu. Kita doakan diri kita supaya kita nanti mati dalam keadaan terbaik dan husnul khotimah. Ya bunda ya. Maka ada doanya, Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita baca itu untuk menutup mata orang tersebut. Dan perbanyak tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Boleh juga seperti itu. Ya bunda ya. Maka bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, dan persendian-persendian mayat yang kaku tadi, dengan kita mengucapkan itu insya Allah ya, dilipatkan tangannya baik-baik ya, insya Allah persendiannya akan lunak ya bunda ya.
Nah, itu bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah. Maka di dalam adab memandikan jenazah itu bunda, yang pertama adalah memandikan jenazah itu kita cari tempat yang terlindung. Ya, tidak boleh tempatnya yang terbuka. Masalahnya nanti kita tidak boleh auratnya nampak. Walaupun orang itu tinggal jasad saja lagi sudah meninggal, tapi tetap auratnya kita jaga. Ya, makanya bunda hati-hati. Hari ini kita diwajibkan untuk pakai hijab atau pakai jilbab, jangan sampai lepas karena hukumnya adalah wajib. Tidak mau kita mengenakan jilbab atau hijab nih di dunia, mati kita nanti akan dipasangkan jilbabnya. Benar nggak Bun? Benar. Ya, akan dikenakan jilbab, akan dikenakan baju dan sarung kita, dilapis kita dengan kain kafannya. Ya, maka perempuan itu kain kafannya itu ada 5 nanti. Ya bunda ya, ada 5 nanti. Maka jangan sampai anak cucu turunan kita ya hari ini di dunia buka jilbab. Berapa banyak dosa. Ya, kita tidak bisa mendidik anak kita untuk bisa menutup auratnya. Ya, mati nanti tetap kita akan dikenakan jilbab. Begitulah pentingnya memakai jilbab ini dan menutup aurat. Ya bunda ya. Yang kedua bunda, harus ada orang yang amanah. Kalau memandikan jenazah nih bunda, tak boleh sembarangan orang saja bunda. Harus benar-benar orang yang amanah. Ya, kenapa harus amanah? Terkadang orang yang meninggal itu banyak aibnya kadang. Ya bunda ya, macam-macam yang terjadi. Dan itu tidak boleh kita ceritakan. Ya, tidak boleh kita ceritakan ke siapapun. Ya, inilah yang harus kita jaga. Inilah yang harus kita amanahkan. Ya, yang pertama tadi apa? Harus mencari tempat yang terlindung, jangan yang tempat terbuka. Adapun kalau rumah kita kadang sempit-sempit kayak perumahan kami itu BTN kan Bun, harus di luar kadang Bun, ditutup pakai tirai terpal panjang Bun, dibuat lingkaran gitu, pokoknya tertutup gitu. Nah, rumah di situ kan kecil-kecil bunda, jadi kalau di belakangnya nggak bisa lagi, pasti kita buatnya kadang di depan itulah ditutup pakai terpal sekeliling, pokoknya tertutup ya. Nah itu bunda. Yang kedua, yang memandikan harus amanah ya, tak boleh asalnya rocos asal apa aja. Nah, sudah memandikan orang, nak tahu kamu tadi katanya sama kawannya, bercerita pula dia ya bunda ya. Begini ya, itu tak boleh ya, mesti dijaga lisan kita ya. Kalau ndak berarti kita tidak mengemban amanah, ndak bisa itu dia diamanahkan. Makanya ketika meninggal bunda, kita harus izin dulu sama tuan rumah ya. Walaupun sebenarnya ada orang banyak yang memandikan jenazah ya di wilayah kita ini, tapi tetap minta izin sama tuan rumah. Mana tahu anak beranak dia pintar memandikan jenazah ini, tidak perlu dia pakai orang lain ya kan Bun. Ini perlu minta izin, Bu, izin enggak Ibu kalau kami sebagai pemandi jenazah ini memandikan orang tua Ibu atau suami Ibu, misal seperti itu ya. Kalau izin kata tuan rumah baru kita laksanakan. Harus ada etika namanya gitu bunda ya. Jangan mentang kita seorang memandikan jenazah langsung aja kita ya. Mesti ada etika kita ya, bertanya dulu kepada tuan rumah dan ahli warisnya. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, menutup auratnya. Jadi ketika memandikan tidak boleh main buka besar aja ya bunda ya, tetap dalam keadaan tertutup ya, dan menggosoknya pun tetap di bawah kain tadi ya, tetap kita tutupi gitu. Pokoknya tidak menampakkan auratnya, apalagi aurat yang besar ya. Dan yang selanjutnya adalah berlemah lembut dalam memandikan, tak boleh kasar bun ya. Pernah nggak bunda nampak orang yang memandikan jenazah itu kasar kepada jenazah? Pakai air itu Main siram besar, main selang, itu zaman Covid bun. Kopi itu lah tengok. Kalau zaman Covid itu tak dapat sama awak, darurat hukumnya ya bunda ya. Ini bunda kita nih senior nih pernah memandikan ya, kami sampai dibayar bun, sampai dibayar berapa, 700.000 ya bunda. 750.000. Iya 750.000 satu mayat bunda. Nggak boleh sama anak. Iya bunda nih nggak boleh sama anak. Saya waktu itu nggak dibenarkan sama suami.
Kalau iya pergilah katanya, nanti nggak usah masuk di luar rumah aja tidurnya katanya Bunda. Itulah dulu teringat saya. Kita kopi tuh. Iya Bunda, memang tak boleh kita sentuh ya nak Bunda. Pakai selang Bunda. Itu pakai baju astronot semuanya. Ini disarung itu disarung semuanya. Bunda tuh udah mencoba tuh Bun. Saya Kita sabun-sabun ada ya. ada sabun cairnya Bunda. Ada. Tapi tetap siramnya kita nggak boleh kena gitu Bun. Itulah Nyabunnya sedihnya Bunda. nyabun kena juga. Enggak Bunda. Itulah sedihnya kalau zaman Covid tuh. Ya enggak Bunda? Udahlah mayat tak bisa dibawa ke rumah. Kalau yang udah kena Covid ya Bun, langsung diantar ke pusara. Enggak boleh tuh masuk ke rumah kita. Itu sedihnya kita. Memandikan orang rumah sakit aja Bunda. Kita tak tahu tuh Bunda. Enggak ada ikut keluarga. Adapun satu perwakilan itu udah minta ampun. Ya. Itu sedihnya kalau zaman Covid. Alhamdulillah 2 tahun ya Bun, mudah-mudahan enggak ada lagi lah musibah yang seperti itu. Ya, rasanya kita nggak puas ya Bun kalau mayat nggak datang ke rumah kita, nggak dimandikan di rumah ya kan? Rasanya kita nggak puas gitu. Rasanya hampa rasa perasaan kita itu, langsung dibawa ke pusara, langsung dikuburkan. Itulah kalau zaman Covid dulu Bunda. Sedih kita memang. Tapi alhamdulillah qadarullah sudah berlalu, kita sudah bisa ya, mayat sudah bisa dibawa pulang ya. Hari ini masih bisa kita memandikan, mengafankan, menyolatkan, bahkan kita bisa langsung menguburkan. Itu Bunda. Bunda ya. Kalau mandikan jenazah diudukkan dulu atau langsung dimandikan? Diudukkan dulu, ada dimandikan. Ada 2 pendapat Bunda. Ya. Ada yang mengudukkan dulu, ada yang setelah mandi diudukkan. Ya. Itu. Ada yang diudukkan sudah diistinjakan. Ya, diudukkan sudah, itu diudukkan. Ada juga yang seperti itu. Ada yang sudah semuanya bersih baru diudukkan, baru diangkat ada. Jadi ada 2 versi Bunda. Jadi kita tidak boleh perdebatkan itu ya Bunda ya. Yang penting niat kita memandikan jenazah itu asalkan benar ya Bunda ya. Insya Allah tak usah didebat-debatkan. Kadang kita didebat-debatkan ya Bunda. Yang dianjurkan untuk memandikan saja. Iya, tidak boleh kita debat-debatkan. Apalagi kita sedang memandikan mayat, di situ pula bercerita, ngomong-ngomong, memandikan. Jadi minimal itu Bunda, minimal ya, paling sedikit itu 4 orang yang memandikan. 2 sebelah sini, 2 sebelah sini. Kenapa? Nanti kita ketika membalikkan badannya untuk menyiramnya ada 2 sebelah sini. Membalikkan lagi ada pula 2 sebelah sini. Boleh berenam, boleh. Tapi paling sedikitnya itu berempat. Ya Bunda ya, berempat kita agar bisa memegangkan atas dan bawah untuk membalikkan jenazah tersebut. Gitu. Minimalnya 4 orang, boleh berenam. Terkadang Bunda, kita ini kan ada tim nih dalam memandikan jenazah. Ya. Kadang ada juga kepengen anaknya yang memandikan. Tak perlu tim ini banyak-banyak betul turunnya. Cukup 1 orang yang memandu, anaknya kalau ramai, anaknya yang diikutkan. Ya, lebih afdol anaknya, sebaik-baiknya itu kan orang tua dia, bagus dia yang memandikan ya Bunda ya, bagus dia yang menggosokkan badan orang tuanya ya. Tidak dianjurkan sebenarnya orang lain, tapi sebaik-baiknya adalah anak sendiri ya. Pokoknya asalkan keluarga kita ya kitalah ya Bunda ya. Jangan ada yang merasa Bunda memandikan jenazah, belum ada lagi keluarga yang berarti. belum ada yang berani. Inilah Bunda tantangan kita Bunda. Iya. Inilah tantangan kita. Makanya bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Wali Kota Dumai kita hari ini ya, betul-betul bersemangat dalam masalah fardu kifayah ini. Kenapa nanti anak-anak kita yang tamat SMA dianjurkan sudah bisa memandikan jenazah. Makanya di setiap sekolah-sekolah sekarang ini sudah belajar fardu kifayah ini Bunda. Termasuk kita dari MDI ya Bunda ya, sudah buat tim mau turun ke sekolah-sekolah untuk mengajarkan anak-anak kita itu. Jadi anak-anak kita SMA tuh dia tidak minim ilmu tentang fardu kifayah ini, harus dia bisa setidaknya untuk orang tuanya. Itu pula dianjurkan oleh Wali Kota Dumai. Nah selanjutnya juga menjadi pusat di sini ini Hafiz Quran di Kota Dumai ini. Ini cita-cita Pak Wali kita. Makanya setiap dalam setahun itu ada 4 kali di Bukit Gelanggang itu acara Hafiz Quran besar-besaran. Seluruh sekolah diundang. Siapa anaknya yang di sekolah A
sudah ada yang bisa juz 30 atau 30 juz, itu diundang oleh dinas untuk melaksanakan khatam Quran besar-besaran di Bukit Gelanggang. Itu dia. Untuk yang SMA programnya harus bisa fardu kifayah. Ini dia Bunda. Makanya kata Bunda tadi, sepanjang Bunda tuh memandikan, anak-anaknya ada pula yang takut dengan orang tuanya. Cobalah, sedih kita ya Bun, jangan sampai ada generasi kita yang takut untuk memandikan kita sendiri. Ini yang perlu kita tekankan. Makanya setiap saat saya, walaupun kita muda, tua, maupun setengah baya, kita tak tahu umurnya Allah akan panggil kita. Ya Bun ya, makanya saya bilang sama anak saya, nak, nanti mama kepengen loh, kamu nanti yang akan memandikan mama nggak mau orang lain gitu loh. Saya selalu bilang itu, makanya ini belajar ini, buat ini, seperti ini, saya bilang kayak gitu. Enggak lagi mama panjang umurnya, enggak, jangan bilang panjang umur. Anak-anak kan tak mau dia kita kayak gitu Bunda. Iya, kayak sedih dia digitukan. Tapi itu kenyataannya saya bilang, ya. Tetap kita ini akan pasti pergi saya bilang. Lambat laun pasti kita nunggu giliran. Maka kamu harus persiapkan diri. Jangan sampai orang lain yang memegang jenazah mama, saya bilang gitu. Makanya dia selalu enggak lah gitu-gitulah namanya anak-anak ya Bunda ya. Maka ini juga harus kita berikan wejangan kepada anak-anak kita ya. Kalau kita sudah dapat ilmunya, setidaknya beritahu sambil cerita-cerita dengan anak-anak ya. Setidaknya besok kalau mama meninggal, kalianlah yang memandikan. Gitu ya Bunda ya. Sudah ada kata-kata itu kita ucapkan kepada anak-anak kita ya. Sedih kita ya Bunda ya, dibilang takut dia memandikan jenazah orang tuanya. Ini kan sedih kita mendengarnya ya Bun ya. Takut tidak, cuman dia nggak mau tidak dibimbing, dia nggak harus kita bimbing gitu. Iya. Yang pertama tidak berani, yang kedua tidak ada ilmunya. Jadi dia merasa kayak tidak puas saja memandikan orang tua kalau tidak ada yang membimbing, begitu. Iya, gitu Bunda. Jadi setidaknya kita punya ilmu pengetahuan seperti ini bisa kita terapkan kepada anak-anak kita ya Bunda ya. Mudah-mudahan ya Allah selalu lindungi kita, dan insya Allah nanti anak-anak kita bisa menjadi anak impian, anak soleha ya Bunda ya. Yang bisa memandikan kita itu impian kita. Yang bisa takut itu karena belum biasa. Belum biasa. Tapi juga dulu. Iya. Pertama kita Iya. Kita membayangkannya awal-awal takut dulu ya. Kayak mana nih? Ini mayatnya pasti datang nggak nanti malam gitu ya. harus dilawan. Iya. Jadi ini harus melawan. Iya. Takut tadi. Ada nggak membayangkan gitu Bun? Kalau cerita lama-lamanya gitu ya Bunda ya. Kayak nanti kalau kita mandikan nih, datang nggak nih lagi mayatnya ya enggak? Kalau mandikan lagi dihidupkan dulu atau sudah mandi dihidupkan. Bunda, boleh kedua-duanya. Ya, jawabannya seperti itu. Jadi itu ya Bunda ya. Baik Bunda-bunda, selanjutnya adab dan etikanya adalah membersihkan najisnya ya terlebih dahulu ya, hadas dan najisnya ya. Karena sebelum kita mandikan harus kita istinjakan terlebih dahulu ya. Kita tak tahu nih Bun, meninggalnya seperti apa ya. Kadang ada dia buang kotoran terakhir kata orangnya Bunda ya. Seperti kayak hitam gitu ya Bunda ya. Ada seperti itu. Nah, itu harus bersih. Harus bersih itu Bunda. Nah, setidaknya agak diangkat kepala si mayat, perut agak ditekan supaya keluar. Gitu ya Bun, kotorannya. Nah, nanti ini harus ada dipraktekkan satu orang nih biar tahu kayak mana nih menekan perutnya seperti apa. Jangan main kasar-kasar aja ya Bunda ya. Itu dia. Jadi gitu ya Bun. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama dalam memandikan kita tidak boleh banyak berbicara, harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan selalu menutup aib ya. Selama kita memandikan, tutuplah aib mayat tersebut. Itu dia. Baik Bunda-bunda, itu tadi adalah adab memandikan jenazah. Kita lanjut dengan apa saja nih yang harus disediakan untuk dalam memandikan itu ya Bunda ya. Sebelum kita masuk nanti poin mengafankan, menyolatkan sama menguburkan. Itu menguburkan bagaimana pula caranya, adabnya di mana diarahkan
ya, yang mana yang harus dibuka talinya, maka dia ada kaitannya ketika mengafankan, di mana harus letak ikatannya tadi, supaya pas orang menguburkan tidak susah membuka talinya tadi. Nah itu ya, kadang salah ikat ya bunda ya. Nah, salah ikat susah orang jadinya untuk membukanya, karena tali itu untuk membawa ke pusara saja bunda. Dalam kubur itu dibuka talinya, dan muka kita yang ditutup tadi juga dibuka, diarahkan ke kiblat gitu. Jadi bunda-bunda, apa saja nih yang bunda ketahui alat-alat atau yang untuk kita harus sediakan di saat mandi? Yang pertama Air. ya, yang jelas air bersih ya bun. Apalagi Sabun. Sabun itu bunda jangan ada lagi kita debat-debatan. Yang satu katanya pakai sabun telepon ya, yang satu lagi sabun wangi, ada lagi sabun cair. Nah, jangan kita debat-debatkan itu. Tiga-tiga boleh dipakai. Oke? Nah, tiga-tiga boleh dipakai. Ya, alangkah baiknya lah jasad itu orang yang sangat kita sayangi, orang yang sangat kita cintai, kita kasihlah sabun yang wangi. Ya bunda ya, selama hidup kan kita pakainya sabun wangi. Tahu-tahu udah mati langsung kasih sabun telepon. Iya enggak bun? Kecuali gini bun, ada unsur syar'inya. Iya bunda. Mandikan itu ada juga yang lama sakit. Jadi kalau nggak pakai sabun telepon tak keluar dakinya. Oh, itu pula ya sabun pengeluar daki pula bahasanya ya. Wangi itu dah bisa. Iya, bisa sebenarnya. Ya, sabun sehari-hari kita pakai juga bisa mengeluarkan daki. Ya bunda ya. Jadi boleh. Sabun cair juga boleh. Ya, alangkah baiknya sabun yang wangi lah kita kasih ya bunda ya. Kalau saya sih bunda, kalau saya mandikan jenazah, saya bilang ke tuan rumahnya, saya minta sabun wangi aja. Enggak saya minta tuh sabun telepon. Tapi orang disediakannya juga sabun telepon. Iya, sudah jadi pembiasaan bunda, tradisi ya ini kadang ya bunda ya. Kita pikir aja lah logika, orang yang sangat kita sayangi dulu pakai sabun wangi, masa meninggal kita kasih sabun telepon? Ya enggak, kalau bagus-bagus saja ya bunda, enggak ada unsur syar'i nggak apa-apa kita pakai sabun wangi. Itu ya bun. Alasannya kalau sabun wangi pakai alkohol. Alkohol baca. Iya. Kalau nggak boleh, tentu kita pun nggak boleh mandi. Iya, selama hidup kita pakai itu, kan gitu. Jadi itu ya bun, jangan didebatkan masalah sabun. Ya, saya mohon seperti itulah bun. Jangan didebat-debat. Pakai aja yang mana bunda mau. Ya, tergantung tuan rumah. Yang berikutnya adalah air. Tadi air bersih, yang kedua air sabun, yang ketiga air kapur barus. Kapur barus itu kan bulat-bulat bun, digerus dulu ya bun, dihaluskan dulu ya. Dihaluskan terus disaring. Kadang bun kasar-kasar itulah bun ya, disaring itu agak lebih halus dia. Maka ini yang pengerjaan seperti ini memang nggak boleh sembrono bun, hati-hati juga kita ngerjakan. Supaya apa? Supaya bagus. Yang kita hadapkan ini kan orang yang sangat kita cintai nih, yang mau kita mandikan ya. Jadi jangan sembrono lah kita mengasihinya gitu. Apalagi bun, yang terakhir boleh air jeruk ya bun, atau air bidara ya. Daun bidara itu boleh, itu yang terakhir nanti kita siramkan ya. Apa peralatannya lagi? Gunting, kalau bisa tong sampah ya. Jangan nanti sedang memandikan, kan kita kan memandikan angkat aja tuh jenazahnya ya. Di situ kan kita takut kesakitan jenazahnya, itu harus kita bawa gunting, udah ada kesediaan gunting di situ. Kita guntinglah bajunya, takut dia kalau membukanya agak susah, kita gunting saja bunda. Dan tong sampah itu, itulah kegunaannya, ketika sudah itu langsung kita buang. Jangan di saat memandikan jenazah, tong sampah. Karena kita ribut-ribut memandikannya. Karena tidak ada ketersediaan itu bunda gitu. Jadi mesti disediakan dulu gitu. Jadi kita dalam memandikan itu tenang ya, banyak istighfar kepada Allah. Jadi tidak sembarangan gitu ya. Itu gunanya disediakan dulu apa-apa yang mau untuk kita mandikan. Itu ya. Terus apalagi ada juga kayak kain petak kecil yang kita gulung-gulung gitu ya. Jangan didebatkan, boleh kadang orang pakai cotton bud bunda ya, untuk membersihkan gigi, telinga, hidung, mata ya.
Pakai kapas boleh. Nggak harus sebenarnya kain itu, nggak harus. Tapi kalau mau pakai juga karena udah tradisi, ya nggak apa-apa. Tapi jangan didebat orang yang pakai cotton bud, ya Bunda ya. Yang mengorek kuping itu loh Bunda, yang ada kapas itu. Ya, nggak apa-apa. Soalnya zaman dulu kan nggak ada. Tak ada itu, udah zaman sekarang pula. Ini dari dulu saya pinginannya juga saya kawan orang-orang yang tidak pernah tahu tentang penyelenggaraan jenazah ini. Itu kegunaan air kapur barus masuk. Sebenarnya ini Bunda, kapur barus itu untuk menghilangkan bau Bunda. Karena nanti wajib tidak ada. Wajib tidak ada. Semua Kalau kita mandikan dia harus ada kapur barusnya. gini Bunda, itu supaya untuk menghilangkan yang pertama binatang-binatang yang akan menghinggapi mayat tersebut. Salah satunya adalah semut, ya, terkadang lalat gitu. Untuk supaya jangan dihinggapi jenazah tadi Bunda. Pernah enggak Bunda lihat kadang ada bersemut, kadang ya, kadang ada lalat gitu ya. Nah, untuk menghindari itu sebenarnya kalau pakai kapur barus itu Bunda. Kalau wajib tidak wajib, semua ini adalah sunnah sebenarnya. Enggak, maksudnya bukan hal ini. Harus disediakan istilahnya peralatan mandinya harus ini kan dan itu misalkan. Jadi macam kapur barus itu apakah termasuk dalam tradisi yang harus diadakan? Enggak Bunda. Bukan. Memang harus ada Bunda. Memang harus ada itu. Kapur barus itu saya juga kesukaan malaikat. Ya. Nah, kita baca dalam buku. Ya, menghilangkan aroma yang tidak baik, takut si mayat ini dihinggapi oleh binatang-binatang seperti semut gitu ya. Ya, ya, itu komplit biasanya Bunda orang jual. Ya, Menghilangkan aroma tubuh. ya. Iya, itu ya. Kalau orang ada yang dua macam gaza, ada yang berwarna, ada yang putih polos, Putih yang biasa. putih polos. Kalau orang yang bukan agama kita itu dia kasihnya formalin. Kalau kita kapur barus itu lalu itulah umpamanya. Ya, Bunda tengoklah orang-orang yang non muslim itu kadang berhari-hari dia jenazahnya kan, takutnya kan namanya kita sudah apa, bangkai yang paling bau itu adalah bangkai manusia Bunda. Ya, cepat aja itu binatang-binatang mau menghinggapi. Maka orang-orang non muslim itulah diformalin kadang Bunda jenazahnya. Kita janganlah sampai pakai itu. Tak usahlah, tak perlu itu. Maka kapur barus itulah antisipasinya. Itu Bunda. Ya, baik Bunda-bunda, apalagi boleh bawa handuk, boleh ya. Kadang ada juga yang dilarang, nggak usah lah pakai handuk bagi apa segala macam. Seharusnya nggak apa-apa sebenarnya. Biar kering Bunda. Kalau sudah selesai kita memandikan, sudah selesai, itu kan basah tuh Bunda atas bawah. Maka harus cari kain yang kering, ambil anduk, dilap-lap juga nggak apa-apa. Supaya apa? Nanti ketika diletakkan pas di kain kafannya tidak basah. Gitu. Boleh dibawa handuk, boleh. Pakai handuk. Ya, dilap kering, nanti diganti, ya. Jangan menggantinya nanti buka habis saja kain basah tuh, jangan ditutup dulu. Itu gunanya tadi berempat tadi megang ujung-ujung ya Bunda ya. Pokoknya jangan sampai nampak auratnya, ya. Itu intinya. Ya, aurat tuh betul-betul dijaga. Orang kali kan kita tanpa sadari nampak auratnya. Kalau yang nampak itu makanya kehati-hatian. Kita Maka yang nengok nih kita yang memandikan. Kita yang nengok misalnya Kita yang lihat jenazah, jamaahnya. Kadang gini ya Bun ya, kadang dia mengangkat ya Bun, di bawah kadang nampak kita orang yang duduk ya. Makanya itu Bun, kalau tak sengaja apa boleh buat Bun. Tapi seharusnya orang yang mengangkat dan orang yang memandikan tadi harus hati-hati, betul-betul diberikan kain yang menutupi. Contoh misalnya gini Bun, kadang kain panjang tuh tak tertutupi, misalnya kayak orang yang agak berbadan gemuk. Ya. Boleh kadang ambil kain spray yang bersih Bunda, itu dibalutkan supaya jangan nampak ketika diangkat. Boleh ya Bunda ya, karena daruroh. Karena kan tidak terbalut dengan kain panjang tadi kalau badannya agak besar. Kan kita nih postur kita kan beda-beda nih Bunda. Ada yang gemuk, ada yang kurus ya kan. Itu Bunda. Ya. Baik Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu peralatan-peralatan yang harus kita sediakan.
kita yang memandikan juga kita harus pakai safety Bunda. Ya, jangan kita sembarangan aja memandikan. Kita harus punya safety badan kita. Contoh, kita harus pakai sarung tangan, ya. Saya pakai sarung tangan karena kita nggak tahu tuh bakteri apa, atau orang tuh pernah sakit menahun kita mandikan, nggak tahu nih yang dimandikan ini seperti apa, ya. Itu pakai safety, sarung tangan, harus ada celemek, ya, agar kita air yang kotor memandikan jenazah itu tidak menempel ke baju kita. Seharusnya harus disediakan celemek Bunda, ya. Apalagi masker, ya, untuk keamanan kita, bagi kita yang memandikan. Harusnya seperti itu. Jangan tangan telanjang saja, apalagi kita membasuh atau mengusap bagian aurat besarnya. Itu tidak dibenarkan. Harus pakai sarung tangan ya Bunda ya. Anak sendiri gimana? Tetap di sarung tangan Bunda. Dialaskan, jangan sampai tangan kita langsung menyentuh itu. Iya. Walaupun anak sendiri. Iya. Ya. Maka harus dialas tangan kita untuk membersihkannya itu gitu. Ya Bun ya. Itu safety untuk kita ya Bunda yang memandikan, nanti bagi yang mau memandikan itu harus ada. Karena takut juga nempel ke badan kita, basah-basah nanti air yang kotor itu kan. Makanya tempat memandikan itu harus ada lubang di ujung-ujungnya ya Bunda ya. Jadi dia mengalir itu terus kotoran turun ke bawah. Ya, jangan tempatnya yang nggak ada lubangnya ya. Harus ada lubangnya di ujung-ujungnya biar airnya turun. Itu Bunda. Baik Bunda-bunda, tadi sudah adabnya sudah ya. Yang kita sediakan untuk memandikan sudah. Terus apalagi yang ketiga adalah cara memandikannya. Ya, cara memandikannya, mayat kita angkat ke dalam ke tempat yang sudah disediakan, atau biasanya kalau di masjid-masjid ada disediakan kayak beranda gitu ya, buat tempat mandi ya. Nah, diletakkan di situ ya. Setelah yang pertama sekali kita menggunting pakaian si mayat tadi. Setelah gunting yang sudah kita sediakan tadi ya Bunda ya. Yang seterusnya, yang untuk memandikan itu harus minimal 4 orang, 2 kanan 2 kiri. Boleh lebih boleh, tapi sebenarnya tidak perlu pula terlalu banyak ya Bunda ya. Kadang memandikan jenazah ini banyak pula di belakang tuh memandikannya ya. Tak perlu sebenarnya ya Bun. Berapa tim untuk memandikan, misalnya 4 atau 6 dengan anak-anaknya, ya udah segitu saja ya. Karena itu memandikan itu kan banyak, nanti takut terlihat auratnya ya. Maka itu yang perlu kita jaga ya. Apa selanjutnya? Kita menggunakan sarung tangan. Setelah itu kita istinjakan terlebih dahulu ya. Istinjakan dengan membersihkan bagian bawah dubulnya ya, dibersihkan ya. Agak diangkat, ditekan perutnya sedikit supaya itu keluar kotoran-kotoran ya. Setelah itu kita memandikannya ya. Sebelah mana dulu Bunda? Kanan. Sebelah kanan. Dari kepala dulu kita siram sampai ke bawah. Bunda bisa lihat yang saya bagikan? Coba lihat kertas yang saya bagikan ya. Kertas yang saya bagikan, coba lihat. Ada nampak? Yang bagian tata cara memandikan jenazah. Sudah nampak? Setelah itu kita mandikan bagian kepala sampai ke bawah, kita siram dengan kita membaca sebelah kanan dulu. Ghufranaka ya Allahu Rabbana wa ilaikal masir. Ya, itu yang kita baca. Ya. Sebelah kanan, sebelah kiri, Ghufranaka ya Rahman ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Setelah itu kalau mayat sudah telentang, kan dimiringkan ke gini ya, dimiringkan ke sana. Itu kalau udah telentang, baca Ghufranaka yang ketiga, lihat. Ghufranaka ya Allah ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Setelah itu boleh kita baca doa seterusnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dah selesai itu kita bersihkanlah, sudah dibersihkan tadi, sudah disiram, maka baru dikasih air sabun. Sebelum dikasih air sabun kita ada niatnya dulu dipasang. Nawaitul, lihat di sebelahnya lagi. Tuh,
Kalau yang laki-laki di atas, yang perempuan di bawah. Nawaitul ghusla li hazihil mayyitati fardhul kifayati lillahi ta'ala. Bedanya pakai hi sama kalau yang laki-laki mayyit, kalau yang perempuan mayyitati, ya. Nah, itu aja bedanya. Haza sama hazihil yang perempuan, ya. Bedanya di situ. Oke, itulah yang dibaca. Baru setelah itu disiram dari kepala lagi sampai ke kaki pakai air sabun. Ya Bunda ya, udah bersih, digosok semuanya. Sudah digosok semuanya, baru pakai air kapur barus. Disiram dulu dengan air bersih, baru pakai air kapur barus. Ya, setelah itu, ya, setelah pakai air kapur barus, barulah air yang terakhir tadi, yang ada daun di darah. Ya, baru kita wudukkan. Ya Bunda ya, baru kita wudukkan. Apa dulu yang diwudukkan? Boleh langsung mukanya ya. 3 kali, tangan dari ujung tangan ini sampai ke siku kanan dulu, baru kiri 3 kali, kepalanya mengusapkan kepalanya sampai 3 kali, telinga, lalu kakinya yang kanan dulu, baru yang kiri, ya. Baru dilap, dibersihkan, diganti kain, ya, biar tertutup, minta kain kering, lalu diangkat. Itu sebelum mandi sudah kita potong-potong kain kafan. Baru diletakkan di atas kain kafan, ya Bunda ya. Maka nanti insya Allah Ibu Ketuanya akan praktek, nanti kain kafannya disediakan ya Bunda ya. Nah, bisa kita lihat bagaimana cara pemotongan kain kafannya. Cara mandinya seperti itulah ya Bunda ya. Niat yang dibaca, yang perempuan sudah ada, itu yang saya fotokopi ya. Itulah yang dibaca. Selebihnya kita nggak boleh banyak bicara. Banyak aja kita berzikir kepada Allah, istighfar kepada Allah dalam memandikan jenazah. Tidak boleh banyak bicara ya. Nah, itulah dalam memandikan tersebut. Baru diletakkan di kain kafan, baru kita bungkus. Nah, cara kain kafannya nanti setelah kita langsung praktek nanti ya Bu Ketua ya. Bagaimana? Iya, bagaimana? Boleh kapsal. Boleh, kalau ada yang langsung mau ibu-ibunya boleh juga. Boleh. Daripada boneka. Iya. Ya Bunda ya. Nah, jadi itu. Itu saya masih agak rancu juga ya. Masalah sarung tangan ini apakah harus dipakai yang pemandi? Karena saya tahu yang insting saya aja tidak saya alangkah baiknya kalau anak tuh langsung untuk ibunya gitu. Sebenarnya gini Bunda, fungsi daripada sarung tangan itu adalah sebenarnya untuk menghindari kita yang si pemandi mayat tadi itu. Manalah tahu, kan saya bilang tadi, mayat yang kita mandikan itu kan kita tak tahu. Lain kalau kita tahu keluarga kita yang meninggal, ya. Nah, itu pun kalau keluarga kita yang meninggal, adab dan etikanya sebenarnya kita membersihkan bagian yang itu, yang vital, ya. Itu juga nggak boleh langsung menyentuh tangan kita sendiri. Adabnya kena Bunda, di adab dan etikanya kena, ya. Karena kita megang langsung nih barang orang nih ya. Di adab dan etikanya itu kena kita. Orang tuanya sendiri. Iya. Misalnya anaknya sendiri. Iya. Kan harus pakai sarung tangan kita gitu. Iya, sebenarnya itulah sebenarnya fungsinya itu untuk adab saja Bunda. Yang kedua, kita tidak tahu nih kalau seandainya bunda-bunda jadi pemandi jenazah nantinya, kita tidak tahu apakah orang tuh sakit menahun. Kita tidak tahu nih kuman-kuman penyakit segala macam yang dideritanya, ya. Itulah fungsinya untuk diri kita sebenarnya Bunda. Safety. Iya, safety untuk kita. Itu. Karena saya waktu ikut memandikan jenazah meninggal ibu saya gitu kan misalnya. Ustazah itu nggak ada pakai sarung tangan waktu itu ya, lama ya. Macam-macam ustazahnya sekarang Bunda. Ada yang dia bagak memang tak mau dia pakai safety untuk dirinya ya langsung aja dia. Itu mungkin belum ada. Iya. Iya. Karena belajar kita dengan permasalahan tragedi COVID-19 ya Bunda ya.
Itu. Jadi memang sarung tangan itu untuk safety orang yang memandikan itu sebenarnya. Tapi kalau Bunda tak pakai tak apa-apa juga, karena itu bukan wajib hukumnya gitu loh. Cuman kalau menggosok hal yang vital itu sebenarnya itulah adabnya, kita harus disarung lah, jangan sampai itu langsung yang kena tangan kita mengenai itu gitu. Itu adab saja Bunda, nggak ada dipermasalahkan itu ya. Bu, oke. Saya pernah mandiin bayi, Mm-mm. kan baru melahirkan tuh. Iya. Itu kan ada penjepitnya tuh, Mm-mm. yang plastik tuh. Mm-mm. Waktu awal pertama kali saya mandikan, Mm-mm. bingung saya mau diapain, ditarik, takut berdarah. Iya. Nanti kan masih lengket baru seminggu. Betul, Kan? iya. Itu bagaimana caranya? Iya. Terus diakali pakai apa itu. Mm-mm. Akhirnya bisa juga. Yang keduanya terus saya tanya sama bidan tuh, Mm-mm. Bu, kalau mau mandikan mayat umpamanya speed pusatnya itu masih ada apa? Nggak dibuka pun nggak apa-apa. Yang kedua saya nggak buka. Oh iya. Soal saya takut. Ya, Tarik jadi gini sedikit dia Bunda. lengket. Saya pernah juga memandikan bayi. Bayi itu saya tunggu lagi Bunda. Dia meninggal dalam kandungan. Jadi nunggu dikeluarkan di rumah sakit umum, saya nunggulah di rumahnya. Nunggu bayinya dikeluarkan dari perutnya. Iya, iya. Udah dikeluarkan langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah, bapaknya. Langsung saya mandikan. Coba bayangkan Bunda, sekali itulah saya 2 kalilah memandikan bayi yang sangat lunak sekali badannya ya Bunda ya. Luar biasa. Itu memang iya Bunda. Kalau dia mudarat ya, ketika itu dicabut, memang dia banyak mengeluarkan banyak darah. mengeluarkan darah. Memang tidak apa-apa Bunda. Tidak apa-apa, Sama kayak orang meninggal dalam keadaan ber-KB, steril, ya, implan di sini. Ini kan ada yang ditanam di sini nih Bunda, sama spiral itu, ada yang dimasukkan kayak alat T gitu di rahim kita itu, di vagina kita itu. Itu bagaimana? Apakah boleh dikeluarkan ketika dia udah meninggal? Sebenarnya kalau sudah meninggal tak masalah, tapi kalau selagi waktu dia masih hidup mau dibuka, ya silahkan gitu. Tapi kalau sudah terjadi dia meninggal, ya tidak masalah Bunda. Jadi boleh lah yang lengket. Iya, karena takutnya itu Bunda, darahnya ngucur. Iya. Apalagi itu masih lembut. Iya, lembut bayi, iya. Jadi gitu ya Bunda ya. Jadi macam-macam saya bilang kan, macam-macam keadaan yang kita mau mandikan ini, macam-macam keadaannya. Ya. Ada yang biasa-biasa aja enaklah kita memandikannya. Ada yang banyak masalah, entah sakit, entah apa, kecelakaan atau apa ya kan. Apalagi kalau Bunda bisa lihat itu orang yang meninggalnya tenggelam. Itu lunak banget tuh Bunda. Lunak banget Bunda. Jasadnya lunak kali. Itu nggak perlu kali kita membersihkannya, menyaburnya, menyiramnya lama-lama kali, nggak perlu. Asal aja ya, asal hilang Ibaratnya baunya. nggak terlalu lama gitu, karena udah lama terendam air Bun, udah lunak gitu. Jadi seperti itu ya Bunda ya. Jadi sudah sampai di sini, ada yang bertanya dan sudah paham Bunda cara memandikan ya. Tinggal nanti kita cobain praktek kayaknya, tapi tidak pakai air lah, gayung aja kita giniin caranya. Jadi kebanyakan Bunda waktu ya pengalaman memandikan jenazah ya. Setiap kita mengajak anaknya memandikan, saya haid nggak boleh. Nah itu satu. Itu satu ya. Itu Baik. juga kita kasih tahu kan. Ya, bahwa baik. haid itu nggak Nah, masalah memandikan ya jenazah. betul kata Bunda tuh. Banyak yang terjadi seperti itu ya Bun. Ada anaknya yang sedang halangan, katanya nggak boleh. Sedang halangan, baik si pemandi yang tukang memandikan jenazah ataupun anak yang mau memandikan dia lagi halangan, boleh Bunda. Ya. Boleh memandikan. Halangan itu kan untuk orang yang tidak apa Bunda, yang tidak bisa sholat, megang Al-Quran, baca Al-Quran ya. Kalau untuk memandikan boleh ya. Makasih Bunda. Itu banyak juga tuh, apalagi orang tak ke pusara ya Bunda ya. Katanya lagi halangan nggak boleh apa segala macam, boleh. Boleh ya Bunda ya. Kadang megang ini aja pun nggak mau dia. Iya, padahal itu. Iya. Yang nggak boleh dipegang tuh kita halangan Al-Quran. Ya Bud, Ada Al-Quran. juga saudara, Bunda mandikan jenazah ya. Dibawanya baki, ada gelas kecil-kecil ke 9. Itu dikatakannya mandi 9. Karena itu. Iya pula. Ada siram dengan kayu itu yang dihitung kan. Iya. Ini enggak, ada gelas kecil 9. Nah, itulah kadang-kadang Kadang teknik-teknik. Ayat 9 tuh apa? Ada
Sebenarnya Bunda air bersih aja sebenarnya. aja. Tapi saya nggak pernah pakai itu. Itu udah istilah namanya air 9 tuh Bunda. Nah, air 9 tuh itulah yang disebutkan air bersih, air yang terakhir yang isinya ada daun bidara, boleh juga jeruk gitu Bunda ya. Nah, itulah manfaatnya itu sebenarnya Bun, agar yang mayat tadi itu tidak dihinggapi oleh binatang-binatang tadi itu sebenarnya pembersihnya. Coba kita lihat kalau kita lagi bersihin ayam atau daging itu, ya kan Bun? Itu kalau dikasih jeruk bersih nggak? Bersih banget Bun, hilang amisnya ya kan? Ah itu sebenarnya air untuk membersihkan saja. Jadi makanya kita perlu belajar ini Bu. Dulu mana orang belajar berdasarkan turun-turun itu ya kan? Di kampung Jadi itu ya Bunda ya. Nah, dalilnya tadi sudah tahu ya pada surat Al-Ankabut ya, ayat 57. Dan insya Allah tadi sudah tahu adab dan etika cara memandikan. Yang berikutnya adalah apa saja yang disediakan dalam memandikan. Yang pertama adalah air sabun, air kapur barus, air jeruk atau yang diisi dengan daun bidara. Nanti ada persediaan gunting, tong sampah ya, cotton bud atau yang digulung itu untuk bersih-bersihkan gigi yang berlubang-lubang ini semua ya Bun, telinga, hidung ya, itu dibersihkan. Sekarang pakai cotton bud aja lagi ya. Boleh Bunda, itu kadang praktis. Iya. Kalau mau kita buat juga pakai itu boleh. Tapi kalau kecepatan itu kan kecil. Kan ada yang besarnya. Sebenarnya dua-dua dipakai boleh Bunda, fungsinya ada. Cotton bud itu ketika kita membersihkan hidung, kalau kita pakai yang kain itu kan susah memasukkan. Jadi itu gunanya cotton bud. Nah, kalau yang kain itu bisa saja kita pakai membersihkan gigi, digosok gitu. Boleh dua-duanya dipakai boleh. Lebih bagus kain. Ya. Lebih besar. Kalau Boleh. kapas itu kan keteras. Terserah ya. Gigi-gigi karena dia disiram terus. Ya. Jadi selama Bunda memandikan itu gunanya yang dua sebelah sini, yang dua menggosok misalnya dari atas dan bawah, sebelah sini menyiram terus. Ya Bun, menyiram terus supaya kotorannya itu turun gitu ya Bunda ya. Disiram tapi ditadahlah Bunda menyiramnya, jangan langsung kita siram gitu. Sama kayak kita mandi, cobalah Bunda ambil air, Bunda siram guyur gitu, lemas nggak kita? Walaupun sebenarnya itu kan jasad memang apa ya, tapi ada adab dalam memandikan itu. Jadi etikanya itu gitulah, kita tadah gitu ya. Nah, siram terus, nah gitu, sampai ke bawah. Gitu ya Bunda ya. Nah, jadi itu tadi ya, untuk safety kita pakai masker, pakai sarung tangan, pakai celemek ya Bunda ya. Kalau bisa celemeknya nih nggak kain biasa ya Bu. Biasanya kayak plastik Bunda, biar nggak basah dia. Ada tuh di tempat toko orang yang menjual itu peralatan untuk jenazah itu ada Bunda, bilang lengkap dengan itunya, celemeknya bilang gitu ya. Dia lengkap tuh Bunda dengan tikar pandannya bagai itu semuanya, kapur barus apa segala macamnya, kapasnya bagai ya. Jadi sisi selasa depan itu praktek maksudnya. Praktek lagi. Mandi dengan mengapa nih kata saya? Iya. Selasa depan tuh ya. Iya. Ini Selasa besok. Iya. Insyaallah Jadi ya kalau yang Bun. ada yang mau nanti jadi Nanti kalau memang mau siapa yang jadi jenazah boleh Bunda, biar nampak kan bagaimana cara mengangkat boneka dengan mengangkat orang beda kadang ya Bunda. jadi yang kecil di jemaah. Kecil aja, sedikit. Nanti pas praktik yang besar kewalahan ya. Ada calon. Kita semuanya calon mati ya Bunda ya. Maka nggak apa-apa persiapkan diri. Nah, jadi gitu ya. Ustazah, Iya benar. apa anak perempuan nggak boleh mandikan ayahnya? Anak perempuan boleh. Nah, siapa saja ini bagus nih pertanyaan Bunda. Ada nih. yang bilang begitu. Bu. Bagus pertanyaannya Bunda nih. Muncul pertanyaannya. Saya senang nih ya. Siapa saja yang memandikan mayat? Ya, kalau kita perempuan siapa saja? Harusnya kan perempuan sama perempuan, ya. Tapi boleh misalnya kita suami, boleh, ya. Anak kita boleh, ya Bunda ya. Anak kita laki-laki boleh. Mantu boleh. Ya. Kalau bisa yang
Iya, boleh ya Bunda ya. Bunda ya. Boleh. Karena ada yang bilang kemarin kan ayah meninggal ikut mandikan, jadi ada yang melarang gitu Bunda. Boleh Bunda. Terus kadang kita nih percaya dengan mitos ya, hal-hal yang tak itu ya. Apalagi pas jenazah sudah selesai dikafani, apa katanya, jangan dicium, nanti jangan jatuh air mata, nanti apa. Tidak ada yang seperti itu mitos Bunda. Bunda, nanti ini ketua saya udah kasih bukunya itu, di dalam itu ada nanti keterangan Aisyah pernah melihat ya siapa namanya di dalam itu tuh Aisyah pernah Aisyah pernah melihat Rasulullah mencium dahinya siapa namanya di situ, saya lupa. Bukan Bunda, ada di situ yang orang di luar keluarga dia ada ya, sampai neteskan air mata saking cintanya Rasulullah sama dia gitu loh ya. Kadang ada orang kan mau mencium, jangan sampai air matanya jatuh ke apanya gitu ya. Tidak apa-apa Bunda. Kan Bunda? Bunda, itulah Allah Maha Besar. Allah ciptakan kita mata ya. Itu dengan air mata itu udah kodratnya Bunda. Udah kodratnya. Lain kalau gini, ini mayat di depan, kita meraung-raung kayak menghempas-hempas, itu nggak boleh ya. Tapi kalau saya lihat lah, kita rata-rata belum ada pula yang kayak saya sepengetahuan saya yang kayak menghempas-hempas meratap-ratap gitu, belum ada kali. Jarang ya Bun. Zaman dulu mungkin ya Bunda ya, Masya Allah. Iya. Tak boleh kayak menghentak-hentak, meratap-ratap, kayak mengumpat-umpat, kayak mengulang-ulang kata-kata kejadian itu itu nggak boleh. Jadi kalau keluarganya tenang saja, udah selesai semua anak cucu mau cium, silahkan saja. Kalaupun berderai air mata, kadang air mata kita nih tanpa sengaja bisa keluar nggak Bun? Bisa. Hati-hati kena air mata, kena. Itu tak apa-apa Bunda. Ya. Itu macam apa? Ya macam isi. Iya, kayak dilarang ya. Kadang orang tuh hanya mendengar, nanti lagi yang ngomong pun kadang yang tua, yang senior gitu. Iya. Jadi aku lagi ikut aja gitu kan. Iya. Jadi makanya, tapi Bunda, jangan pula kita berdebat di depan mayat nanti. Ya, ada misalnya di kalangan kita yang ngomong seperti itu. Jangan kita debat Bunda, dengarkan saja yang diawak di laluan, yang ninyo didangan. Gitu ya Bunda ya. Karena kita Bun, namanya kematian itu pasti kita sedih Bunda. Ya, tanpa disengaja kadang air mata itu keluar Bunda, benar Bun. Ya, betul kata Bunda nih. Kadang ada anak kucing kesayangan pun mau kita nangis ya enggak? Itu dia. Apalagi orang yang kita sayangi ya. Jadi itu wajar saja kalau air mata keluar. Asalkan tidak meratap-ratap ya. Asalkan kita tidak menghentak-hentak di rumah itu, meratap-ratap kayak meraung-raung apa yang disampaikan. Oh kalau enggak kayak gitu pasti enggak meninggal, pasti enggak gitu. Itu tak boleh ya. Karena kematian itu sudah pasti ya. Setiap yang bernyawa tadi pasti akan merasakan kematian. Maka kita orang yang hadir di sini inilah bunda-bunda yang sangat bersyukur ya kita kepada Allah bahwasanya Allah telah memberikan kita nikmat iman hari ini. Sehingga kita mau menggali lagi ilmu agama. Ya Bunda ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, dijauhkan segala musibah ya Bunda ya. Allah berikan kita umur yang berkah tapi panjang tapi berkah ya Bunda ya. Kadang sakit-sakit itu tidak berkah ya. Maka kita minta ya Allah di sisa umur hamba ini ya Allah ya. Hamba mau istiqomah ya Allah ke jalan-Mu. Maka Bunda sesibuk apapun kita urusan dunia, sempatkan urusan akhirat kita. Ya Bunda ya. Upayakan datang ke kajian ilmu ya. Inilah pahala yang sangat besar ya. Karena ini berkajian ilmu ini adalah kita hablum minanas kita. Kalau hablum minallah itu sudah pasti gitu kita kepada Allah. Tapi Allah sangat mencintai ibadah yang hablum minan ya. Maka perbanyaknya ya amalan soleh seperti ini. Mungkin itu saja ya Bunda yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bersama-sama nanti kita bagaimana supaya bisa dapat mengafani dengan baik nanti di prakteknya. Dan sekilas nanti cara memandikan kita ulang kembali ya Bunda ya. Langsung kita praktekkan mengafani. Dan mudah-mudahan cukup waktunya besok ya. Saya mohon maaf
Iya, yang hadirlah ya Bunda ya. Mohon maaf jika ada salah bukan pada tempatnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.